Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan sore hari ini, kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil. Saya ulangi lagi, kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil. Saudaraku, mungkin di dalam setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di seluruh dunia, mereka mempunyai rancangan-rancangan maupun program-program di dalam gerejanya masing-masing. Program-program itu ada mungkin seksi dari diakonia, mungkin seksi-seksi yang lain, ada juga seksi-seksi para penginjil untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di sini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil. Di sini sudah saya bagi di dalam 6, ada 6 kesalahan dalam memberitakan Injil. Mungkin saudaraku sudah melakukan semuanya itu. Mungkin saudara juga mengatakan, tidak ada kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan di dalam memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di sini saya akan memberitahukan saudara kesalahan-kesalahan itu. Mungkin kita sebagai orang-orang percaya mempunyai metode-metode di dalam penginjilan, di dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita kepada orang banyak, kepada terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kadang kita hanya terpaku dengan pola-pola kita sendiri, dengan metode-metode sendiri. Kita sering terpaku dengan metode mungkin dari gereja kita, mungkin dari sinode kita, mungkin kita mendapatkan referensi-referensi dari buku-buku. Tetapi di sini saya akan memberitahukan metode yang paling manjur, metode yang paling luar biasa, yaitu metode kita harus memiliki hati Kristus. Saya ulangi lagi, kita harus mempunyai hati Kristus. Itulah metode yang paling luar biasa. Saudaraku, di sini tidak akan saya panjang lebarkan. Ada kesalahan-kesalahan di dalam memberitakan Injil. Yang pertama, jangan bersaksi dusta. Saya ulangi lagi, jangan bersaksi dusta. Apabila kita memberitakan kabar sukacita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, janganlah kita itu bersaksi dusta. Mungkin kita mengarang-arang, mengarang, saya pernah melakukan, saya dijamah oleh Tuhan dengan begitu luar biasanya, tetapi tidak pernah terjadi.
Mungkin saudara saat ini mengatakan tidak adalah orang Kristen seperti itu. Saudaraku, saya akan memberikan satu contoh. Ya, saya bukan menghakimi. Di Jawa Timur ada mereka mengaku, ya, mereka sudah jadi pendeta muda. Mereka mengatakan saya dari keluarga, ya, seorang tokoh agama di sebelah. Dia mengarang berita-berita, cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah ditelusuri, benarkah orang ini, pendeta muda ini, adalah dari latar belakang anak seorang tokoh agama sebelah? Ternyata, saudaraku, dia bukan dari keluarga tokoh agama. Saudaraku, setelah itu terjadi, ya, mungkin konflik. Maka dari pihak sebelah, seorang pendeta muda ini disuruh meminta maaf. Di dalam surat kabar dikatakan satu lembar surat kabar itu, koran itu, setengahnya harus ada permintaan maaf bahwasanya saya telah melakukan atau memperkatakan perkataan bohong. Saudaraku, itu tandanya kita mempermalukan kita sendiri. Kita mempermalukan Tuhan Yesus. Kita mempermalukan anak-anak Tuhan yang lain. Makanya saudaraku, apabila kita melakukan penginjilan kepada orang lain, kita tidak usah, ya, kita mengarang-arang, mungkin membuat cerita-cerita yang heboh, biar orang-orang itu terpana. Mungkin orang zaman sekarang mengatakan, wow. Saudaraku, itulah kesalahan yang pertama. Jangan bersaksi dusta. Katakan apa yang pernah saudara alami. Itu perkatakanlah bahwasanya dulu mungkin saudara dari agama sebelah dahulunya, setelah menerima Yesus, mungkin hanya karena sering membaca Alkitab atau mungkin diajak, terus saudara mempunyai respek, ingin datang untuk mempelajari kekristenan. Katakan apa adanya. Kita tidak usah membuat suatu berita-berita yang heboh, tetapi kita memperkatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita bersaksi dusta. Saudaraku, apabila saudara membaca di dalam kitab Roma, kitab Roma pasal yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Roma pasal ketiga ayat 7 sampai ke 8. Roma pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Maaf saudaraku, yang saya baca tadi adalah yang
ayat yang kelima, ayat yang ketujuh ya saudaraku, 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saudaraku, itulah firman Tuhan di dalam Roma. Kita harus memperkatakan apa yang pernah kita alami. Apabila saudara ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara, tidak usah kita tambah-tambahi biar orang itu, wah orang ini luar biasa, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Itulah yang pertama, jangan bersaksi dusta. Dan yang kedua adalah bukan menyampaikan Injil. Ya, bukan menyampaikan Injil. Itulah kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita sering tidak menyampaikan Injil. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus memberitakan bahwasanya Tuhan mengasihi kita semua, tidak terkecuali. Ya, saudaraku, tidak terkecuali. Semuanya Tuhan mengasihi. Tinggal orang-orangnya, tinggal pribadinya. Setiap orang itu mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya atau tidak. Itu adalah pilihan pribadi lepas pribadi. Makanya saudaraku, mari di dalam memberitakan Injil, kita harus menyampaikan Injil ini dengan benar. Apakah Injil itu? Injil kan dikatakan bahwa Injil adalah kabar sukacita, kabar keselamatan. Itulah yang harus kita beritakan kepada orang banyak. Jadi kita tidak usah, saudaraku, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam penginjilan kita tidak usah membandingkan, ini loh kitab orang ini, oh ini kitabnya orang ini mengatakan seperti ini. Tidak usah, saudaraku. Itu namanya kita tidak memberitakan Injil. Katakan di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara. Apabila saudara ingin melayani Tuhan, ingin memberitakan Injil, aku tidak akan memberitakan Injil yang lain selain Injil Yesus Kristus Juru Selamatku. Katakan seperti itu.
Jadi saudara, di dalam penginjilan kita, jangan pernah kita membanding-bandingkan ini. Mungkin menurut pemikiran kita, itu adalah suatu pembenar. Kebenaran kita harus membandingkan ini loh, lebih ini. Tetapi apakah itu kita memberitakan Injil? Memberitakan kebenaran firman Tuhan? Tidak, saudaraku. Mari, saudara semua, para penginjil, para pelayan Tuhan yang terjun di dalam penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jangan menyampaikan Injil yang lain selain Injil Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jangan memaksakan dogma gereja. Ya, jangan memaksakan dogma gereja. Kalau kita melihat para penginjil ya, mungkin karena dia dari aliran gereja ini, katakan seperti itu, maka dia harus memberitakan Injil itu dengan dogma yang dianut sinodenya, mungkin seperti itu. Saudara, tetapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan di dalam kita menginjili, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal, harus dengan dogma-dogma ini. Sering kita lihat gereja ini harus yang seperti ini, harus yang sesuai dengan gereja saya seperti ini. Tentang Tuhan itu seperti ini. Tentang tata cara gereja, tentang cara beribadah, tentang tata cara pujian. Sering saya melihat di mana anak-anak Tuhan menyerang gereja satu dengan gereja yang lain. Mereka sering memaksakan dogma gerejanya untuk orang lain. Saya sering, saudaraku, mendengar anak-anak Tuhan, gereja kok sunyi, gereja kok seperti kuburan, menyanyi kok seperti menyanyi perkabungan. Tetapi yang satunya lagi mengatakan, kamu ke gereja memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhanmu kok seperti di diskotik, dengan cingkrak-cingkrak, dengan joget-joget. Ada yang sampai histeris, nangis-nangis. Saudaraku, kalau kita sebagai pelayan-pelayan Injil masih terus memaksakan kehendak dogma gereja kita, saya katakan tidak berhasil. Sebab orang yang mau menerima Tuhan pasti pikir-pikir, yang saya mau masuki, ibarat kata ada orang yang mau menerima, mungkin mereka bertanya, ini dari gereja apa? Bagaimana liturgi ibadahnya? Mungkin mengatakan seperti itu.
Saudaraku, mulai saat ini, mari kita tinggalkan, kita lepaskan segala dogma-dogma yang mengikat, yang membelenggu untuk pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, itulah yang ketiga. Dan yang keempat, kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil. Yang keempat adalah ingin menang debat. Saudara, inilah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan akhir-akhir ini. Apalagi semenjak ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan masih banyak lagi, saudaraku. Anak-anak Tuhan sering ikut-ikutan masuk di dalam suatu perdebatan-perdebatan yang tidak jelas. Mungkin anak-anak Tuhan mengatakan, aku membela imanku. Itu tidak salah. Tetapi kalau kita masuk di dalam polemik-polemik, berdebat tidak ada ujung pangkalnya, debat-debat kusir. Kadang kita merasa kalau sudah berdebat, kita berbicara, mungkin kita pandai berbicara, pengetahuan kita mungkin lebih banyak, berdebat dengan orang lain. Mungkin kita dengan menjatuhkan atau intimidasi ya saudaraku, dengan perkataan-perkataan atau apa, kita merasa seolah-olah kita sudah menang, kita sudah hebat, bahwasanya aku telah mengalahkan orang ini, aku telah berdebat. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Titus 3, Titus 3 pasal yang ke-9, di situ dikatakan kita harus menjauhi segala perdebatan-perdebatan seperti itu. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata bahwa kita harus juga menghindari, yaitu perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Saudaraku, saya akan bersaksi sedikit, di mana dulu saya juga suka yang namanya berdebat seperti itu. Kita masuk di dalam grup ini, mungkin ada orang yang sudah memancing dengan perkataan-perkataan gini. Nah, terus kita tanggapi, ada orang di sebelah juga menanggapi. Nah, setelah itu ada suatu perdebatan, mungkin dengan perkataan-perkataan yang agak kotor. Mungkin kita mengatakan, wah kamu bodoh, kamu tolol. Saudaraku, yang namanya suatu perdebatan kusir itu tidak menghasilkan apa-apa. Malah apabila orang yang mau kita injili, orang yang mau kita menangkan untuk Tuhan, kita ajak debat, orang itu malah akan lari, akan melihat kualitas hidup saudara. Mungkin saudara bisa menguasai diri saudara. Mungkin orang lain dengan perkataan-perkataan kotor, atau mengatakan bahwasanya kekristenan ini. Banyak saudara kalau kita melihat.
contoh-contoh itu banyak. Tapi seperti saya katakan tadi, kita tidak usah menanggapi suatu perdebatan atau orang itu mengatakan apa. Tuhan kok mati di surga, kalau gitu kosong. Tuhan kok mati. Yesus lahir, bidannya siapa? Saudaraku, perkataan-perkataan seperti itu kita tidak usah tanggapi. Sebab kalau kita itu menanggapi hal-hal seperti itu, kita masuk perangkap mereka. Kadang kita malah keluar, kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Sebab orang-orang seperti itu tidak mencari kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya cari pembenaran-pembenaran untuk kepercayaannya. Maka dari itu, mari kita hindari suatu perdebatan yang tidak efektif, katakanlah seperti itu. Saudaraku, dan yang kelima, kesalahan-kesalahan di dalam penginjilan. Kita mengejar-ngejar orang untuk dimenangkan. Saudaraku yang terkasih, saya mempunyai teman. Dia sangat berkobar-kobar di dalam memberitakan Injil. Sungguh luar biasa. Setiap hari dari pagi dia keluar rumah, langsung pergi entah kemana. Kadang-kadang dari desa ini ke desa ini. Saudaraku, dia mengajarkan sebenarnya mengajarkan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi mereka memaksakan kehendak. Kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya Yesus, pasti masuk neraka. Sebab panutanmu juga seperti itu. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita terlalu memaksakan atau mengejar-ngejar orang itu untuk dimenangkan, orang itu tidak ada suatu respek di dalam komunikasi dengan kita. Makanya saudaraku, apabila ada orang yang ingin kita menangkan, kita tidak harus mengejar-ngejar orang itu, tidak memaksakan kehendak. Tetapi bagaimanakah caranya? Yaitu dengan kita berdoa. Kita mendoakan orang-orang seperti itu. Kiranya Tuhan yang jamah mungkin melewati kita lewat perkataan-perkataan kita yang menyejukkan. Perkataan kita yang memberikan suatu motivasi di dalam hidup mereka. Orang itu akan tertarik kepada Tuhan Yesus. Dan yang keenam, saudaraku, kesalahan-kesalahan dalam memberitakan Injil, yaitu jangan kita memaksa orang
menjadi jemaat gerejamu. Ya, saya ulangi lagi, jangan kita memaksa orang menjadi jemaat gerejamu. Mungkin yang keenam ini ada yang protes, saudara. Kalau gitu, kalau aku memenangkan jiwa, aku menginjili orang ini dengan tenaga saya, dengan pikiran, mungkin dengan finansial kita, harta kita. Kalau sudah dimenangkan, kalau tidak masuk di gerejaku, rugilah. Mungkin ada yang seperti itu, saudara. Tetapi itulah kesalahan kita. Kita ingin setiap orang yang kita menangkan, ayo ke gerejaku. Tidak harus seperti itu, saudara. Kalau saudara ingin menjadi penginjil-penginjil yang benar. Mungkin kalau orang itu jauh dari gereja Anda, mungkin katakan 25 kilo atau 50 kilo saudara penginjilannya, dan itu dimenangkan, apakah orang itu harus ke gerejamu jarak 50 kilo? Itulah, kadang-kadang kita hanya memaksakan kehendak kita supaya orang yang telah dimenangkan menjadi anggota gereja kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga pernah saya menyaksikan cinta Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Memang tidak seketika orang itu langsung mengakui bahwa bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan mengikuti. Ada suatu proses-proses. Setelah dia mau percaya pada Yesus, pada waktu itu dia berkata, kalau gitu aku harus mengikut ke gerejamu. Saya katakan, tidak. Di sini ada gereja yang terdekat. Datanglah ke gereja itu. Tetapi kan saya belum kenal. Tidak masalah. Jadi saudaraku, janganlah kita penginjilan. Kadang orientasi gereja-gereja Tuhan sekarang ini memberitakan Injil hanya untuk memenuhi kuota gerejanya. Kalau orang itu sudah menang, terus jadi anggota gerejanya. Tapi yang sebaliknya zaman sekarang, pelayan Tuhan mengatakan, inilah hasil penginjilanku. Tapi seberapa
beberapa orang yang di luar kekristenan boleh mengenal Yesus sebagai juru selamatnya lewat penginjilan. Penginjilan itu bukan jemaat-jemaat orang lain. Penginjilan adalah memberitakan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah juru selamat dan Tuhan. Saudaraku, itulah 6 kesalahan di dalam kita memberitakan Injil. Saudaraku, mari kita tunjukkan kasih kita kepada orang banyak, kepada setiap orang, bahwasanya kita ini semuanya adalah suratan-suratan Kristus. Sebab orang di luar sana, kita sering jadi sorotan karena kita adalah suratan Kristus. Kalau suratan, kita bisa melihat surat kabar. Surat kabar itu dibaca. Makanya saudara, di dalam penginjilan, ya, kita harus menunjukkan kasih kita, ketulusan kita, kejujuran kita kepada orang-orang yang di luar sana. Itulah kalau saudara ingin berhasil di dalam penginjilan, kita tunjukkan kasih kita, kita tunjukkan buah-buah roh kita. Itu tidak cukup, saudara. Kita juga harus mendoakan. Apabila kita menginjili orang ini, kita mempunyai program, orang ini akan saya injili. Kita beritakan Injil, kita beritakan kasih Yesus, kita beritakan perbuatan Yesus. Setelah itu kita doakan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menjamah hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, kiranya ya tema kesalahan-kesalahan di dalam memberitakan Injil ini memberi ya pelajaran untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.